Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ketahuilah ya ibadallah, setelah di khutbah yang pertama kita mengetahui bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan rizki kepada seluruh yang hidup di muka bumi ini. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah telah menyebutkan bahwa sifat pemberian rizkinya sangat kuat. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Maka dari penyebab seseorang diberikan rizki yang melimpah, diangkat namanya, mempunyai reputasi yang baik, dan dijayakan kehidupannya, kaya raya, jaya raya, dijamin dia dan istri-istrinya dan anak-anaknya dalam keadaan kebahagiaan. Dari penyebab-penyebab yang sangat banyak, maka di khutbah yang kedua ini kami misalkan setelah tadi takwa, di khutbah yang pertama, maka juga an-nikah. Maka an-nikah, barakallahu fikum, az-zawaj min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin. Maka pernikahan adalah penyebab seseorang dijayakan, dikayakan, ditambah rizkinya dengan pernikahan. Pendalilannya banyak di dalam Al-Quran wa sunnah. Wa dalilu fil Quran kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Maka di dalam ayat ini wa ankihu, maka nikahlah kalian al-ayyama. Ma makna al-ayyam? Al-ayyam jamak dari ain. Wal ain bimakna al-azabah. Idan al-ain mutlak, al-azabah lidzakar walil unsa. Maka maknanya al-ayyam jamak dari ain, laki-laki ataupun perempuan sama yang tidak menikah. Maknanya bisa jadi bujangan tidak menikah. Bisa jadi dia sudah menikah dan cerai, janda ataupun duda, maka selama dia tidak menikah dinamakan dengan aim. Maka Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum. Maka nikahlah wahai para laki-laki dan perempuan yang belum menikah, al-ain. Namun makna di sini pun menjadi meluas bagi mereka orang-orang yang menikah namun belum sampai kepada kuota yang ditentukan untuk laki-laki, yakni 4. Karena nanti akan disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa laki-laki yang diinginkan dengan diperintah menikah adalah 4. Maka di sini masuk kepada pemahaman wa ankihul ayyama minkum ay al-aim lidzakar wal untha la zaujun lahum au lirajulin muzawwij walakin hunaka mutabaki minan nisab mutazawwij salatah fabaqiya wahidah mathalan fahakada aidha yadkhul fi hadhihi al-ayah. Maka wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Aina wajhud dalalah? Mana poin pendalilan bahwa menikah bagi para bujang ataupun bagi laki-laki yang menikah belum sampai kepada kuota, akhirnya baru 2, baru 3, belum 4, dijanjikan oleh Allah rizki yang banyak. Dari mana pendalilannya? Lafaz yang datang setelahnya, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Mana wajah pendalilan? Sebelum kita terjemahkan, kita masuk kepada i'rab.
Al-Quran. In dinamakan adatu syartiyah, adalah pensyaratan, bimakna jikalau, bahasa Indonesianya. In yakunu fuqara'a. Yakunu fuqara'a di sini fi'lun mudhari' dan yakunu adalah membutuhkan kepada ismun kana dan khobar kana, maka yakunu ismun kananya adalah hum an-nakihun. Maka mereka, jikalau mereka orang-orang yang menikah, fuqara'a, dalam keadaan fakir, maka fuqara'a mansub dikarenakan khobar kana. In yakunu fuqara'a, disyaratkan jika mereka orang-orang yang fakir kemudian menikah. Ini dia syarat. Orang yang fakir kemudian menikah, maka syaratnya menikah dari orang-orang yang fakir ini. Apa jawab syarat? Maka jumlah yughnihimullah min fadlih adalah fi mahallil jazm, jawab asyarat. Maka jawabnya Allah pasti akan menjadikan mereka orang-orang yang menikah tadi dalam keadaan fakir menjadi kaya raya, jaya raya. Maka dari sini ya ibadallah, menjadi pendalilan bagi kita dari segi pemahaman lughah Arabiyah, dari segi i'rab, bahwa iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, kita artikan sesuai dengan i'rab, disyaratkan barang siapa orang yang fakir namun menikah, kefakirannya akan di-upgrade, akan diangkat menjadi kaya raya. Dan itu hak. Meskipun dia menikah jauh di tempat orang lain misalnya, tidak ada bapak ibunya yang membiayai dia, tidak ada sanak keluarganya yang membantu pernikahan. Seperti saya menikah di Yaman, alhamdulillah tidak meminta 1 rupiah pun kepada orang tua dan kepada saudara, padahal mereka mampu, alhamdulillah. Namun keyakinan kepada ayat ini, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih, maka kemudian Syekh kami Mukbil memberikan jatah makanan dari makanan-makanan Arab seperti tepung dan yang lainnya, minyak, beras. Kemudian setelah itu diberikan uang $3.000 pada saat itu, sekitar sepertiga dari $100, $30. Maka sekarang mungkin sekitar 400.000. Alhamdulillah. Makan sebulan 400.000 ditambah makanan pokok dari ma'had dan belajar dan bertakwa kepada Allah, maka yughnihimullah min fadlih. Padahal kita fakir, tidak mempunyai apa-apa. Namun alhamdulillah, semakin hari semakin jaya raya dan kaya raya. Dan sekarang pun seperti kalian ketahui, kita mempunyai 3 istri dan 11 anak. Maka sampai this time tidak ada dari mereka kelaparan, bahkan kejayaan dan kejayaan. Itulah salah satu contoh bahwa pernikahan adalah syarat bagi seseorang, meskipun dia fakir, iyakunu fuqara'a, jawabu syaratnya yughnihimullah min fadlih, pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya. Kemudian di sana banyak athar-athar dari para sahabat, walakin sanaduhu fihi maqam. Telah berkata Ibnu Abbas, az-zawad min asbabi rizq, tsumma qara'a hadhil ayat. Walakin fi sanadihi Abu Talha atau Talha lam yasma min Ibni Abbas. Ali ibn Talha lam yasma min Ibni Abbas. Dan begitu pun datang dari Ibnu Mas'ud. Namun sanadnya tidak begitu jelas. Yang jelas ayat ini dhahir maknanya dari segi i'rab, bahwa iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Jika kalian fakir miskin, menikahlah, kalian pasti akan kaya raya. Dan ayat ini bersifat umum. Iyakunu fuqara'a, yakunu dhamiruhu waw ay al-mutazawwijun fayufidul umum. Mutazawwij
marrah wahidah au mutazawwid wa huwa indahu thalathah indahu zaujatan yufidul umum yughnihumullahu min fadli idan man arada al-ghina indahu thalatha zaujah tazawwaj arba'an fa innallaha yughnik wa yughnik over and over again. Allah akan menambah. Punya 2 istri, menikah lagi menjadi lebih kaya. Punya 3 istri, menikah lagi akan lebih kaya. Punya 4 istri, menikah lagi haram, tidak boleh. Maka di dalam ayat ini jelas pendalilannya. Wa hunaka dalilun akhar minas sunnah. Dan di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sunnah. Qala Tirmidzi haddatsana Qutaibah wa huwa Ibnu Sa'id. Haddatsana Laits wa huwa Ibnu Sa'ad. An Ibni Ajlan wa huwa Muhammad Ibnu Ajlan. An Sa'id an Muhammad Ibni Ajlan an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun haqqun 'alallah aunuhum. Salasatun haqqun 'alallah aunuhum. 3 perkara, 3 manusia yang Allah mewajibkan atas dirinya untuk menolong mereka dan menjayakan mereka dan melimpahkan rizki kepada mereka. Apa? Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Maka orang-orang yang berjihad di sisi Allah, Allah akan memberikan rizki kepadanya untuk memberi senjata, untuk membeli kendaraan, untuk berjihad dan sebagainya. Dan yang kedua, al-katib. Maknanya para budak belian yang ingin bebas dan disepakati oleh tuannya, jika kamu membayar demikian-demikian juta, kamu bebas. Maka itu dibantu oleh Allah agar dia bebas. Dan yang ketiga, an-naqih lil afaf au an-naqih li ta'affuf. Orang yang menikah dikarenakan menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Maka wajah pendalilannya di sini jelas. Salah 3 manusia yang pasti Allah akan membantu mereka. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah, Allah mudahkan urusannya mendapatkan perkara-perkara untuk berjihad. Dan orang yang menjadi budak dan sekarang tidak ada, Allah mudahkan untuk membebaskan dirinya. Dan yang ketiga, seorang yang menikah, an-naqih, seorang yang menikah, maka Allah akan memudahkan rizkinya menjadi jaya raya dan kaya raya. Maka hadis ini mahaluk. Bagaimana kedudukannya? Maka hadis ini diriwayatkan selain Imam At-Tirmidzi adalah dari Nasa'i wa Ibnu Majah, Abdur Razzaq juga di Musannafnya dan Imam Ahmad. Semua sanadnya bertumpu kepada Muhammad Ibnu Ajlan an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Maka hadis sanad saduq hasanul hadis karena Ibnu Ajlan saduq hasanul hadis. Maka dari hadis yang hasan ini, aina wajhu dalalah an-naqih lit ta'affuf. Maka orang yang ketika orang-orang yang menikah yang menginginkan menjaga dirinya dari dosa, Allah pasti akan menjayakannya, memberikan rizki kepadanya. Wa dalilu huna faidah. Jika ditanyakan kepada kita, apakah untuk para jomblo saja yang tidak mempunyai istri yang dibantu di sini, atau juga orang-orang yang berpoligami yang mempunyai istri-istri, apakah masuk kepada perkara di dalam hadis ini? Jawabnya na'am. Idan lafdun naqih yufidul umum. Lianna kalimat an-naqih dakhala alif lam an-naqih. Alif lam tusama alif lam al-istighraqiyah. Wa fi ilmi al-usul alif lam al-istighraqiyah yufidul umum. Padanya alif lam al-istighraqiyah di lughatil arabiyah dari jenis alif lam istighraqiyah di ilmi usul al-fiqh yufidul umum. Memberikan makna umum an-naqih huna an-naqih awal zawad minal azabah
yankihu. Au min haula at-ta'addud az-zawjiyah. Indahu zaujah, salasa zaujah, fa arada an yukammila al-kursi ila arba'ah likai ma yasqut, fa idan dakhala ila hadzal hadits aidan. Wa naqih yuridul afaf. Maka orang-orang yang menikah, yang menginginkan ta'affuf kepada Allah, maka masuk kepadanya orang-orang yang jomblo dan orang-orang yang poligami selama belum mencapai kepada 4 istri. Karena apa? Karena al-khitab fil Quran fi suratin Nisa, faqul rijal ana adunnu qad hafidhahum, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang engkau sukai, dari makhluk ciptaan Allah yang engkau sukai, dari Arab yang cantik-cantik, dari Bandung yang cantik juga, atau dari orang Awal dan yang lainnya, semuanya halal. Nikahilah perempuan-perempuan yang 4. Masna wa thulatha wa ruba'. Namun jika kamu tidak mampu, fa in lam takun ta'dilu fawahidah, cukup dengan 1. Maka khitab dari Al-Quran, nikahi 2, 3, 4. Itu asal dari perintah. Kemudian datang ilah. Ilah itu adalah yang memalingkan dari menikah 4. Memalingkan dari poligami. Fa'in lam takun ta'dilu. Jika kamu tidak mampu untuk berbuat adil, punya 1, ingin nambah 2 namun tidak adil, awas. Jangan berbuat kedzaliman kepada anak orang. Muslimah, haram hukumnya. Maka cukup 1. Jika tidak mampu adil, cukup 1. Maka ayat ini jelas bahwa perintah kita menikah sampai kepada 4. Begitupun di dalam hadis tadi. Wa naqih yuridul afaf. Orang-orang yang menikah, maka masuk kepadanya perintah menikah 1 sampai kepada 4. Maka orang-orang yang poligami pun masuk kepada perkara seperti ini. Dan pendalilan yang lain selain dari ayat Al-Quran yang menjelaskan an-naqih yuridul afaf, masuk kepadanya orang-orang poligami, yadkhul at-ta'addud fi zaujat, kadzalika fil athar. Athar akhrajahu Imam Al-Bukhari, sahih, athar sahih. An Ibnu Abbas. Hina qala li Sa'id ibn Jubair min tilmid Ibnu Abbas, hal tazawwaj? Wahai Sa'id ibn Jubair, apakah kamu sudah menikah? Adahir tazawwaj al-ula au thaniyah au thalithah, al-muhim as-su'al am. Hal tazawwaj? Takdiruhu hal tazawwaj al-ula au thaniyah au thalithah, menikah pertama atau kedua atau ketiga? Dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair, la, belum ya Ibnu Abbas. Tazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Aktsaruha nisaan. Maka nikahlah 1 ataupun 4 istri, wahai Sa'id ibn Jubair, karena sebaik-baiknya laki-laki pada umat Islam ini yang paling banyak istrinya. Yang paling banyak istrinya. Maka orang-orang yang poligami jelas lebih banyak dari kewajibannya daripada orang-orang yang monogami. Maka dia lebih baik. Karena dia bisa mendidik 4 istrinya. Dia bisa memberikan hidayah. Memberikan makan, sedekah. Di sini 1 orang istri, di sini 4 istri. Jelas mempunyai pahala yang lebih besar. Dan anak-anaknya mereka menjadi orang-orang yang soleh. Hasil dari pernikahan yang banyak. Alhasil. Dari pendalilan Al-Quran tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba'. Dan hadis dan athar Ibnu Abbas wa huwa sahih fi sahih Al-Bukhari menjadi pendalilan. Al-murad bin naqih, yang diinginkan dengan an-naqih bi alif lam al-istighraqiyah, yufidul umum, sehingga hadis Abi Hurairah yang terdahulu, mereka orang-orang yang menikah untuk ta'affuf masuk kepada menikah dari jomblo yang pertama kepada orang-orang yang menikah dari orang-orang yang poligami, maka wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Maka dari sini ya ibadah Allah, kembali kepada
Judul permasalahan kita, min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin, dari penyebab sa'adah, penyebab happiness di dunia, di mana Allah memberikan rizki yang melimpah, Allah memberikan reputasi nama baik kita yang baik, dan juga kejayaan, kekayaan, jaya raya di dunia ini, maka di antaranya adalah dengan menikah. Maka bagi para jomblo yang belum menikah, menikahlah. Yughnihumullah min fadli. Dan bagi para pengurus, bapak-bapak yang ada di depan kita ataupun yang di mana-mana sudah menikah satu, maka ingin lebih kaya raya, menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan gambarannya banyak. Beberapa dari saudara kita menikah, satu istri, dua istri, lebih kaya. Dan bahkan akhirnya dia menikah janda, rangkayo, punya perusahaan, punya sawah ladang yang luas dari sawit, maka dia akan lebih kaya, mempunyai mobil, mempunyai sawah ladang dan sebagainya. Ini adalah perkara dari segi akal dan perkara dari segi pendalilan Al-Quran dan Sunnah. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yuwafiqana bikulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita diberikan taufik dari apa-apa yang Allah cintai dari ibadah-ibadah kita. Fa as'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yurziqana rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah agar memberikan rizki kepada kita dari harta-harta yang halal yang melimpah. Qulu amin. Dan juga ilmu yang bermanfaat yang semakin banyak, ilmu semakin takut kepada Allah, bukan malah sombong. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala. Amal-amal yang engkau terima wahai Allah, karena berapa dari manusia mengamalkan amalan-amalan puasa sunnah siang dan salat malam, salat berjamaah, namun tidak diterima karena tidak ada ikhlas dan jauh dari sunnah, maka terimalah amalan-amalan kami wahai Allah. Dan terakhir kita doakan untuk pemimpin negeri kita dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma fad biladana bilad Indonesia wal Yaman. Maka wahai Allah, jagalah negara Indonesia dan negara Yaman. Allahumma hdi wulata amrina. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Manhaj Ahlus Sunnah mendoakan pemimpin negerinya agar kita ini bukan pemberontak. Kita bukan mencari kesalahan mereka dan menyebarkannya di media sosial, bahkan mencela presiden di media sosial, tidak. Maka wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada presiden kami Pak Jokowi dan para stafnya, karena kebaikan mereka, kebaikan kami juga. NKRI akan jaya raya dikarenakan Allah membimbing mereka kepada jalan yang benar. Maka Allah jauhkan kita dari fitnah al-khawarij, seperti mereka, orang-orang yang mencela pemerintah, seperti yang sekarang dipenjara di Polda Jabar. Maka jauhkanlah Indonesia dari orang-orang tipe seperti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.